Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsyadianus Fikri Anantiarisma dengan NIM 1501210104 dari kelas AB 4507. Sini saya terlebih dahulu akan share screen tentang presentasi yang saya pilih. Di sini saya memilih Good Corporate Governance dan saya memilih PT Unilever Indonesia. Di table of content ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengertian dari Good Corporate Governance, yang kedua profil dari perusahaan PT Unilever Indonesia, dan ketiga ada analisis Good Corporate Governance. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian Good Corporate Governance. Apa sih pengertian dari Good Corporate Governance itu? Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan mulai berkembang di Indonesia semenjak terjadinya krisis moneter yang pernah dialami Indonesia dan menghancurkan perekonomian Indonesia pada tahun 1998. Untuk memperbaiki keadaan ini, perusahaan di Indonesia mulai menerapkan GCG atau Good Corporate Governance di perusahaannya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menguatkan kinerja perusahaan. Good Corporate Governance ini baik untuk menjelaskan hubungan antara berbagai unsur dalam perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan tersebut. Ini ada profil dari perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast-moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. PT Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand, yang mana terbagi menjadi dua segmen usaha, Home and Personal Care. Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream, Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Begitu profil perusahaan dari PT Unilever Indonesia. Selanjutnya di sini ada analisis dari prinsip Good Corporate Governance, yang mana terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada accountability, yang ketiga ada responsibility, yang keempat ada independency, dan yang kelima ada fairness. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan dari transparansinya. PT Unilever Indonesia Tbk secara konsisten berinisiatif memberikan informasi yang jelas dan relevan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi ini selalu diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis melalui penyediaan informasi yang material dan relevan, serta dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingannya. Terus untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan uh, informasi yang relevan dengan cara yang mudah. Terus di sini PT Unilever Indonesia Tbk secara konsisten berinisiatif memberikan informasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yang dimana diwajibkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Uh, Seperti contoh, sebelum dilakukan pelaksanaan RUPS, rancangan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, PT Unilever Indonesia Tbk melakukan pengumuman terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan di transparansi. Yang kedua ada dari accountability. PT Unilever Indonesia menggunakan akuntabilitas perusahaan yang mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti yang tertera pada laporan tahun 2020, halaman 220, penerapan kode etik yang di seluruh lini perseroan, yaitu pedoman-pedoman prinsip bisnis dan kebijakan pedoman berlaku tanpa terkecuali bagi setiap karyawan dalam perseroan hingga ke tingkat direksi. Setiap karyawan perseroan diminta untuk menyatakan kembali komitmen mereka terhadap prinsip bisnis setiap tahunnya dengan menandatangani pernyataan integritas Unilever. Penandatangan pernyataan ini wajib bagi seluruh karyawan di tingkat manajerial ke atas. Di tingkat manajer ke atas. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di accountability dari PT Unilever Indonesia. Berikutnya ada responsibility.
Pada responsibility ini, penerapan asas bagi perusahaan PT Unilever Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka yang panjang. Di sini program PT Unilever Indonesia diluncurkan pada tahun 2010. USLP persetujuan membebaskan pertumbuhan perseroan dan dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan seraya meningkatkan dampak sosial positif. Perseroan menetapkan target-target agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Ada lebih dari 50 target yang mencakup keseluruhan mata rantai nilai. Dari cara pemasok perusahaan melakukan pertanian, peluang ekonomi, yang mana merata bagi perempuan sampai perlakuan terhadap kemasan produk perusahaan setelah digunakan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada responsibility pada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang keempat ada independensi. PT Unilever Indonesia melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Di sini juga ada tabel diagramnya. PT Unilever Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut. Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan. Perseroan ini selama 6 bulan sebelum pengangkatannya kecuali dalam hal sebagai komisaris independensi yang diangkat kembali. Yang tertera di sebelah kanan ini item-itemnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada independensi pada PT Unilever Indonesia. Berikut yang terakhir ada fairness dari PT Unilever Indonesia, yang mana perusahaan harus memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini PT Unilever Indonesia mengedepankan peran aktif para pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnis dan mengambil keputusan dari kegiatan yang mereka jalankan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada fairness pada PT Unilever Indonesia. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.